Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Njen Jelani, pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Ya, saya mengajar Penjasorkes di SMK Negeri 1 Lewi Munding. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sartika MPD selaku fasilitator dan Ibu Happy Indria Anita SPD selaku pengajar praktik di Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Ya. Visi guru penggerak terwujudnya guru yang inovatif dan disenangi murid. Selanjutnya, pernyataan prakarsa perubahan menjadikan diri seorang guru yang inovatif dan disukai murid. Ini model Bagja Inquiry Aspresiatif, ya, dari mulai buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ya, ini merupakan alur dari proses Bagja. Bagja merupakan akronim atau singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Ya, oke, langsung saja kita ke B, ya. Buat pertanyaan utama. Ya. Bagja prakarsa perubahan ini menjadikan diri seorang guru yang inovatif dan disukai murid. Ya, buat pertanyaan utama. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya catat. Yang pertama, bagaimana cara menumbuhkan pribadi yang inovatif dan disukai murid? Yang kedua, apa nilai inovatif dan etika perilaku baik yang ingin ditanamkan pada diri? Yang ketiga, bagaimana tingkat inovasi dan perilaku baik guru berdampak pada kenyamanan belajar murid? Ya, ini beberapa pertanyaan sesuai dengan prakarsa perubahan menjadikan diri seorang guru yang inovatif dan disukai murid. Ya, selanjutnya daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama, mencari tahu karakter diri berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, membuat daftar nilai inovatif dan etika yang ingin ditanamkan pada diri dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepada sekolah, teman sejawat, dan murid. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap inovasi dan perilaku baik dengan kenyamanan belajar murid. Ya, itu beberapa pertanyaan dan rencana tindakan yang di prakarsa perubahan B, ya. Selanjutnya, A, ambil pelajaran. Ya, ambil pelajaran.
Ini beberapa pertanyaan yang sudah dicatat. Yang pertama, metode belajar seperti apa yang mendukung inovasi guru dan kenyamanan murid belajar? Yang kedua, apa yang berhasil dalam meningkatkan inovasi guru dan menjadi menyenangkan bagi murid? Yang ketiga, apakah ada kendala atau tantangan? Jika ya, apa solusinya? Ya, selanjutnya ini daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mencari metode pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan inovasi guru dan perasaan senang bagi murid. Yang kedua, identifikasi keberhasilan yang sudah tercapai. Yang ketiga, identifikasi tantangan dan kendala yang muncul serta cari solusinya, yaitu beberapa pertanyaan dan rencana tindakan dari pertanyaan yang muncul. Selanjutnya G, gali mimpi. Ya, di proses gali mimpi ada beberapa pertanyaan. Bagaimana Anda membayangkan masa depan yang inovatif dan disenangi murid? Yang kedua, apa manfaat bagi murid jika memiliki guru yang inovatif? Yang ketiga, aktivitas baru apa saja yang bisa dilakukan baik di kelas maupun lingkungan masyarakat? Ya, ini daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama, melakukan survei atau wawancara murid untuk menggali pembelajaran yang inovatif dan masa depan yang diinginkan. Yang kedua, tetapkan target belajar yang jelas. Yang ketiga, membuat kesepakatan belajar di kelas. Yang keempat, menciptakan belajar yang menyenangkan. Itu beberapa pertanyaan dan daftar tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan untuk gali mimpi. Selanjutnya, jabarkan rencana. Ya, dijabarkan rencana ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengembangkan inovasi dan menciptakan belajar yang menyenangkan? Yang kedua, bagaimana Anda menanamkan nilai-nilai inovasi dan nilai sikap yang menyenangkan dan disenangi murid? Yang ketiga, bagaimana proses merdeka belajar yang menyenangkan yang berpihak pada murid? Ini rencana daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama, membuat rencana tindakan yang spesifik untuk mengembangkan inovasi diri. Yang kedua, rancang pembelajaran yang jelas. Yang ketiga, membuat catatan harian terkait capaian inovasi. Yang keempat, membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Itu beberapa pertanyaan dan rencana penyelidikan atau tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi. Dijabarkan rencana. Selanjutnya, yang terakhir ada atur eksekusi. Ya, ada beberapa pertanyaan untuk atur eksekusi. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan diri sebagai guru yang inovatif? Yang kedua, bagaimana kita dapat menciptakan suasana belajar menyenangkan sehingga disenangi murid? Yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam rencana ini dan apa saja perannya? Itu beberapa pertanyaan. Selanjutnya, daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Rancang dan laksanakan program khusus yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian diri seperti mengikuti bimbingan teknis di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Belajarkan padan kuis. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran yang terintegrasi. Yang ketiga, mengajak rekan sejawat terutama dalam evaluasi dan refleksi. Yang keempat, melaporkan terkait inovasi diri kepada kepala sekolah secara berkala. Baik, itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya dan secara umum untuk semuanya. Terima kasih. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.